Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Langit Jiwa, tempat untuk hati yang lelah dan jiwa yang rindu pulang kepada Rabb-Nya. Di sini kita belajar kembali mengingat untuk apa kita hidup dan kepada siapa kita akan pulang. Sahabat Langit Jiwa, setiap manusia memiliki perjuangannya masing-masing. Ada yang berjuang di tengah gemerlap dunia, berusaha menegakkan iman di antara suara-suara yang memalingkan hati dari Allah. Ada pula yang berjuang dalam kesendirian, menahan air mata di antara doa-doa yang terpendam di sepertiga malam. Hidup di dunia bukanlah perjalanan yang tenang dan sunyi. Ia penuh dengan hiruk-pikuk, ambisi dan godaan yang seolah tak pernah berhenti menggoda hati yang rapuh. Di tengah hiruk-pikuk itu, ada jiwa-jiwa yang lelah namun tetap bertahan. Ada hati yang hampir menyerah namun tetap memilih sujud. Mereka bukan orang yang sempurna, tapi mereka tahu bahwa menyerah berarti kehilangan arah menuju ridha Allah. Maka mereka terus berjalan walau langkahnya goyah, walau dunia tak memahami perjuangan mereka. Kadang kita merasa dunia ini terlalu bising. Suara keinginan, suara ego, suara orang-orang yang menilai tanpa tahu luka di balik senyuman kita. Dalam kebisingan itu, sulit sekali menemukan suara hati yang paling jujur, suara yang seharusnya membawa kita pulang kepada Rabb kita. Tapi disitulah ujian sebenarnya. Mampu diam di tengah keramaian, mampu berzikir di tengah kesibukan dunia. Berjuang sendirian bukan berarti kita benar-benar sendiri. Karena ketika dunia meninggalkan, Allah tetap ada. Ketika manusia berpaling, Allah tetap menatap. Tapi seringkali kita lupa, kita terlalu fokus pada kesendirian kita, hingga tak menyadari kehadirannya yang begitu dekat. Kita merasa ditinggalkan, padahal yang sebenarnya terjadi adalah kita yang menjauh darinya tanpa sadar. Hidup ini tak akan pernah mudah bagi mereka yang ingin dekat dengan Allah. Karena semakin dekat seseorang dengan kebenaran, semakin besar pula godaan yang menghadang. Dunia akan mencoba menariknya kembali ke dalam pelukan yang menipu. Kesibukan, ambisi, dan kesenangan fana menjadi senjata untuk melalaikan. Tapi Allah memanggil dengan lembut, "Kembalilah kepadaku, aku selalu menunggu." Ada masa di mana hati terasa begitu kosong, doa terasa hambar, sujud terasa kering, dan amal tak lagi semenyenangkan dulu. Saat itu, mungkin kita sedang diuji. Apakah kita beribadah karena Allah, atau hanya karena suasana yang mendukung kita? Karena hakikat keimanan itu diuji saat sepi, bukan ketika ramai. Dunia yang menggoda selalu punya cara untuk membutakan mata batin. Ia membuat dosa tampak biasa, dan kebaikan terasa berat. Ia membuat manusia bangga dengan dosa yang mereka lakukan, dan malu dengan amal baik yang mereka jalankan. Di saat seperti itulah, kita harus menundukkan diri, memohon agar Allah menjaga hati ini agar tak berpaling dari cahayanya. Tak semua perjuangan akan terlihat indah di mata manusia. Ada perjuangan yang tak dikenal, tak dipuji, bahkan dianggap aneh. Namun justru disitulah keikhlasan diuji. Karena Allah tidak melihat seberapa besar perjuangan kita di mata orang lain, tapi seberapa tulus niat kita hanya untuknya. Maka jangan risau jika dunia tak mengerti, asal Allah tahu perjuangan yang kita jalani. Ketika kita berjalan di jalan Allah, pasti akan ada rasa sakit. Karena jalan itu bukan jalan yang penuh bunga, tapi penuh duri dan air mata. Namun setiap luka yang kita tahan karena Allah akan menjadi cahaya di akhirat nanti. Dan setiap air mata yang jatuh karenanya akan menjadi saksi bahwa kita pernah mencintainya dalam diam. Maka marilah kita tenangkan hati dan mulai perjalanan ini dengan niat yang tulus, bahwa setiap langkah yang kita ambil bukan untuk dunia, tapi untuk kembali kepada Allah. Mungkin kita akan goyah, mungkin kita akan menangis, tapi jangan berhenti. Karena sesungguhnya Allah tak pernah meninggalkan hamba yang masih berusaha mendekat kepadanya. Sunyi di tengah keramaian. Ada saat dalam hidup di mana kita merasa benar-benar sendiri. Di tengah keramaian,
di antara tawa manusia, kita tetap merasa asing. Dunia seakan begitu sibuk dengan hiruk-pikuknya, namun hati kita terasa sepi. Mungkin bukan karena tak ada siapa-siapa di sekitar kita, tapi karena jiwa kita sedang mencari sesuatu yang lebih dalam, mencari Rabb yang selama ini mungkin terabaikan dalam kesibukan dunia. Dunia hari ini begitu bising. Lampu kota, suara kendaraan, hiruk-pikuk media sosial, semuanya menjerit dalam kesunyian batin kita. Kita terus bergerak, namun entah kemana. Kita terus bekerja, tapi tak tahu untuk apa. Dalam diam, jiwa kita menjerit. Di mana ketenangan itu? Kadang, Allah membuat kita merasa sendirian bukan karena Dia ingin kita menderita, tapi agar kita tahu bahwa tak ada satupun makhluk yang benar-benar bisa menemani hati selain Dia. Di titik itulah, kesendirian bukan lagi kutukan, melainkan undangan untuk kembali pulang kepadanya. Hati yang jauh dari Allah akan selalu merasa gelisah, sebab dunia ini dengan segala kemegahan dan gemerlapnya tidak pernah diciptakan untuk menenangkan hati manusia. Ia hanyalah persinggahan sementara yang penuh ujian. Maka ketika hati merasa sepi meski dikelilingi manusia, itu tanda bahwa Allah sedang memanggil kita. Ada banyak orang yang tertawa, tapi tak benar-benar bahagia. Ada yang memiliki segalanya tapi tetap merasa kosong. Sebab kebahagiaan sejati tak bisa dibeli dengan uang, tak bisa dibangun dengan pencapaian, tapi tumbuh dari kedekatan dengan Allah yang Maha Tenang. Ketika kita duduk di tepi malam, memandangi langit yang luas, kadang kita merasa kecil dan tak berarti. Tapi disitulah letak kebesaran cinta Allah, karena Dia yang Maha Agung tetap memperhatikan hambanya yang lemah dan sering lalai. Dalam sunyi malam, Allah menanti hati yang ingin kembali kepadanya. Setiap kesunyian sejati adalah panggilan untuk menundukkan diri, untuk berhenti sejenak dari kebisingan dunia, dan mendengarkan suara hati yang paling jujur. Suara itu berbisik lembut, kembalilah, sebelum dunia membuatmu semakin lupa arah. Dunia ini memaksa kita berlari, mengejar, membandingkan, dan merasa kurang. Tapi Allah memanggil kita untuk berhenti sejenak, menatap ke dalam, dan bertanya, apa yang sebenarnya kau cari dari semua ini? Mungkin yang kita cari bukan dunia, tapi ketenangan yang hanya bisa datang dari Allah. Tak mudah menjaga iman di tengah dunia yang menggoda. Tapi kesendirian justru sering menjadi rahmat tersembunyi, tempat kita belajar mengenal diri dan Tuhannya. Sebab, hanya dalam kesendirian kita bisa benar-benar mendengar panggilan jiwa. Maka jangan takut jika hari-harimu terasa sunyi, karena bisa jadi, di saat itulah Allah sedang membimbingmu lebih dekat. Dunia mungkin menolakmu, tapi Allah selalu menantimu. Dan siapa yang memiliki Allah, ia tidak pernah benar-benar sendiri. Perjuangan yang tak terlihat. Ada perjuangan yang tak bisa dilihat oleh mata manusia, perjuangan di dalam hati. Perjuangan untuk tetap bertahan dalam iman, di saat dunia menawarkan jalan yang lebih mudah, tapi jauh dari ridha Allah. Ini bukan perjuangan kecil, ini adalah jihad batin yang senyap, tapi paling berat. Setiap kali kita menolak godaan dunia, kita sedang menang dalam peperangan yang hanya Allah yang tahu. Setiap kali kita menahan diri untuk tidak berbuat dosa meski ada kesempatan, itu adalah bukti cinta kita kepadanya. Tidak ada yang lebih mulia dari hati yang berjuang dalam diam demi Allah. Banyak orang yang terlihat kuat di luar, tapi hancur di dalam. Sebaliknya ada orang yang tampak lemah, tapi di dalam jiwanya bergejolak semangat iman yang luar biasa. Allah tidak menilai seberapa besar langkah kita, tapi seberapa ikhlas kita melangkah. Ketika kita merasa berat melangkah di jalan kebaikan, itu bukan tanda kita gagal, tapi tanda bahwa kita sedang diuji untuk menjadi lebih kuat. Jalan menuju ridha Allah memang tidak mudah, karena surga bukan tempat bagi orang yang malas berjuang. Dunia akan terus menggoda dengan segala kesenangan dan kemudahannya. Tapi seorang mukmin sejati tahu bahwa setiap godaan adalah ujian
dan setiap penolakan terhadap dosa adalah kemenangan kecil yang dicatat oleh malaikat. Ada malam-malam di mana kita menangis tanpa sebab, padahal sebenarnya hati sedang rindu pada Allah. Ada hari-hari di mana dunia terasa gelap, padahal itu adalah cara Allah mengajak kita menyalakan cahaya iman kembali. Berjuang sendirian di tengah godaan dunia membutuhkan keberanian besar. Bukan keberanian untuk melawan orang lain, tapi melawan hawa nafsu diri sendiri. Dan siapa yang bisa menundukkan dirinya, dialah pemenang sejati di sisi Allah. Jangan pernah remehkan sekecil apapun perjuanganmu. Meninggalkan satu maksiat saja sudah cukup untuk membuat malaikat mencatat kebaikan besar. Sebab di zaman fitnah ini, menjaga iman walau setitik pun adalah tanda cinta yang tinggi pada Rabbul Alamin. Dunia mungkin tak melihat perjuanganmu. Orang lain mungkin tak mengerti mengapa kau menolak hal-hal yang tampak menyenangkan. Tapi Allah tahu setiap niat, setiap lelah, setiap detik pergulatan hatimu. Dan itu sudah cukup. Maka teruslah berjuang, tak peduli sendirian atau ditemani. Karena perjuangan menuju Allah tak butuh sorakan manusia. Ia hanya butuh hati yang tetap yakin bahwa setiap langkah menuju Allah, sekecil apapun, pasti berharga di sisinya. Dunia yang menipu pandangan. Dunia ini seringkali tampak indah, mempesona dan memanjakan mata. Ia menyuguhkan segala bentuk kemewahan dan kesenangan yang seolah mampu membuat hati manusia puas. Namun di balik keindahannya, dunia adalah ujian besar. Ia menipu banyak manusia dengan kilauan yang semu, membuat hati sibuk mengejar sesuatu yang sebenarnya fana. Berapa banyak orang yang terbuai oleh dunia hingga lupa pada tujuan hidupnya. Lupa bahwa setiap nafas yang dihembuskan adalah langkah menuju kematian. Dunia memang tampak menggoda, tapi ia seperti fata morgana, tampak berair dari kejauhan, namun saat didekati ia hanya pasir yang kering dan menyesakkan. Rasulullah telah mengingatkan kita bahwa dunia ini bagaikan penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Kata-kata itu bukan sekadar perumpamaan, tapi realita yang perlu direnungkan. Karena setiap kali kita merasa dunia ini menyenangkan, mungkin saat itu juga hati kita sedang terikat olehnya. Betapa sering kita berjuang keras mengejar sesuatu yang tak akan kita bawa mati. Kita menumpuk harta, mengejar nama, mencari pengakuan, namun lupa bahwa semua itu akan ditinggalkan begitu ruh kita dipanggil pulang. Dunia adalah tempat singgah, bukan tempat tinggal selamanya. Ketika seseorang terlalu mencintai dunia, ia akan kehilangan kedamaian. Sebab dunia tidak pernah cukup. Ia selalu menuntut lebih, hingga hati menjadi tamak, mata menjadi buta, dan jiwa menjadi haus tanpa henti. Padahal yang membuat hati tenang bukan banyaknya dunia, tapi cukupnya iman. Allah menciptakan dunia bukan untuk membuat kita lalai, tapi agar kita mengenal kebesarannya. Setiap pemandangan, setiap rezeki, setiap nikmat yang datang seharusnya mengingatkan kita pada Sang Pemberi, bukan membuat kita tenggelam dalam kenikmatan itu sendiri. Dunia hanyalah ladang. Siapa yang menanam kebaikan akan menuai kebahagiaan di akhirat. Siapa yang menanam dosa akan menyesal di kemudian hari. Maka berhati-hatilah ketika hati mulai lebih mencintai dunia daripada akhirat, karena disitulah awal kehancuran iman bermula. Jangan salah paham, mencintai dunia bukan berarti memiliki dunia. Kita boleh memiliki harta, jabatan, bahkan kekuasaan selama dunia itu ada di tangan, bukan di hati. Ketika dunia sudah menguasai hati, maka setiap langkah kita akan menjauh dari ridha Allah. Dunia ini seperti bayangan. Jika kita mengejarnya, ia akan lari menjauh. Tapi jika kita berpaling dan berjalan menuju Allah, dunia akan mengikuti di belakang dengan sendirinya. Maka fokuslah pada Allah, bukan pada dunia yang menipu. Berjuanglah untuk dunia secukupnya, tapi berjuanglah untuk akhirat sepenuh jiwa. Karena dunia akan meninggalkan kita tanpa ampun, sementara Allah tak akan pernah meninggalkan kita, bahkan ketika seluruh dunia berpaling.
Ketika iman diuji dalam sepi, iman bukan sekadar kata-kata, tapi ujian yang nyata. Allah menguji keikhlasan kita bukan di saat banyak orang melihat, tapi justru di saat kita sendirian. Ketika tak ada mata manusia yang memandang, dan hanya Allah yang tahu isi hati kita, disitulah keimanan sejati diuji. Pernahkah kau merasa lelah, berjuang sendirian menjaga iman di tengah dunia yang memandangmu aneh, ketika semua orang mengikuti arus dan hanya kau yang berusaha tetap teguh? Itulah momen di mana Allah sedang mengajarkan arti istiqamah yang sebenarnya. Kadang kita merasa kecil karena memilih jalan kebaikan di tengah banyak orang yang memilih sebaliknya. Tapi percayalah, langkah kecil yang diambil demi ketaatan jauh lebih besar nilainya di sisi Allah daripada langkah besar yang diambil untuk dunia. Kesepian seorang mukmin bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa Allah sedang menyeleksi. Ia memilih siapa di antara hamba-hambanya yang benar-benar mencintainya, bukan karena manusia, bukan karena pujian, tapi karena keyakinan bahwa Allah lah tujuan. Jangan bersedih jika perjuanganmu tak dihargai manusia, karena setiap air mata yang jatuh karena takut kepada Allah, setiap penyesalan yang mengantarkanmu sujud di malam hari, semua itu disaksikan oleh malaikat dan dicatat dengan tinta pahala yang takkan pernah hilang. Dunia mungkin menertawakan orang yang memilih sabar, tapi Allah memuliakannya dengan derajat yang tinggi. Dunia mungkin menghina orang yang memilih jujur, tapi Allah membukakan jalan keberkahan untuknya. Dunia mungkin tak memahami perjuanganmu, tapi Allah lah yang menyiapkan ganjaran untuk kesendirian itu. Ketika malam menjadi sunyi dan hanya doa yang terdengar, itulah saat di mana jiwa sedang berbicara dengan Tuhannya. Tak perlu banyak kata, cukup sebut namanya dengan lembut. Ya Allah, aku lelah, tapi aku tetap ingin dekat denganmu. Hati yang sabar dan tetap teguh dalam sepi akan menjadi cahaya di tengah kegelapan dunia. Karena Allah tidak akan menyia-nyiakan hamba yang memilih bertahan di jalannya, walau tanpa tepuk tangan manusia. Kesendirian bukanlah kelemahan, tapi ruang pertemuan. Di sana Allah menghapus segala kesombongan dan menggantinya dengan ketenangan yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang mengenal Tuhannya. Maka ketika imanmu diuji dalam sepi, jangan takut, karena Allah sedang memanggilmu lebih dekat, dan siapa yang menanggapi panggilan itu dengan sabar, maka ia akan merasakan manisnya iman yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Nafsu yang ingin menguasai. Dalam diri setiap manusia ada musuh yang tak pernah tidur, hawa nafsu. Ia selalu berusaha membisikkan jalan yang mudah meski berujung pada dosa. Nafsu membuat kita nyaman dalam kesalahan, menunda taubat dan menutup mata dari kebenaran. Setiap kali kita ingin berubah menjadi lebih baik, nafsu akan datang dengan 1000 alasan. Ia berkata, nanti saja. Kamu belum siap, nikmati dulu dunia ini. Dan tanpa sadar, kita terus menunda kebaikan hingga usia tak lagi tersisa. Melawan hawa nafsu jauh lebih sulit daripada melawan musuh dari luar, karena ia bersembunyi dalam diri kita sendiri. Ia bisa menyamar menjadi keinginan, ambisi, bahkan niat baik yang disusupi ria. Ia licik, halus, dan sulit dikenali kecuali oleh hati yang dijaga dengan zikir. Setiap kali kita menundukkan nafsu, sebenarnya kita sedang menaikkan derajat diri di sisi Allah. Rasulullah bersabda, mujahid sejati adalah orang yang berjihad melawan hawa nafsunya. Maka perjuangan terbesar bukan di medan perang, tapi di medan hati. Nafsu sering membuat dunia tampak menyenangkan dan dosa terlihat kecil. Ia mengubah maksiat menjadi sesuatu yang biasa. Ia menipu dengan kalimat Allah Maha Pengampun, tapi lupa bahwa Allah juga Maha Adil. Berapa banyak manusia yang hancur bukan karena musuh di luar, tapi karena kalah dari dirinya sendiri. Nafsu menjerat mereka dengan kenikmatan sesaat, lalu meninggalkan penyesalan panjang yang menghantui seumur hidup. Hati yang dikuasai nafsu akan sulit menerima nasihat.
Ia menolak kebenaran karena kebenaran itu terasa pahit, tapi hati yang bersih akan menangis ketika diingatkan, karena ia tahu setiap peringatan adalah bentuk kasih sayang Allah. Menundukkan nafsu bukan berarti mematikan keinginan, tapi menempatkannya di bawah kendali iman. Kita boleh ingin bahagia, tapi bukan dengan cara yang Allah benci. Kita boleh mengejar dunia, tapi bukan dengan melupakan akhirat. Setiap kali kita berhasil melawan diri sendiri, walau hanya sedikit, itu adalah kemenangan besar, karena sesungguhnya jihad melawan hawa nafsu adalah jihad yang tak pernah berakhir hingga ruh berpisah dari jasad. Maka jangan menyerah ketika nafsu menyeretmu jatuh. Bangkitlah, istighfarlah, dan kembalilah kepada Allah, karena Allah lebih mencintai hamba yang berjuang melawan dirinya sendiri daripada hamba yang hanya berbicara tentang kebaikan tanpa mengamalkannya. Ketika dunia menjadi ujian, dunia bukan tempat untuk bersenang-senang, tapi tempat untuk diuji. Allah berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 2, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Artinya, segala yang kita alami, kesedihan, kebahagiaan, kegagalan, bahkan kesuksesan, semuanya adalah ujian. Ujian tidak selalu datang dalam bentuk kesulitan. Kadang kenikmatan yang banyak justru menjadi ujian yang lebih berat. Karena ketika seseorang diuji dengan kesedihan, ia akan ingat Allah. Tapi ketika diuji dengan kelapangan, ia sering kali lupa. Dunia menggoda dengan halus. Ia membuat manusia merasa aman dengan segala yang dimilikinya, hingga tak sadar bahwa semua itu hanyalah titipan. Harta, jabatan, bahkan orang-orang yang kita cintai, semuanya bisa pergi kapan saja jika Allah menghendaki. Ada yang diuji dengan kehilangan agar tahu arti sabar. Ada yang diuji dengan kesulitan agar tahu arti tawakal. Ada pula yang diuji dengan kemudahan agar tahu arti syukur. Semua ujian berbeda, tapi tujuannya sama, mendekatkan kita pada Allah. Kadang kita bertanya, kenapa hidupku berat? Tapi lupa bahwa setiap ujian adalah tanda perhatian Allah, sebab Allah hanya menguji hamba yang dicintainya, agar ia naik derajat dan semakin dekat kepadanya. Dunia akan terus berputar, kadang kita di atas, kadang di bawah. Tapi orang yang beriman tahu bahwa baik susah maupun senang, semua datang dari Allah. Dan siapa yang ridha terhadap ketetapannya, maka Allah akan ridha kepadanya. Jangan iri kepada orang yang hidupnya tampak mudah, karena kita tak tahu ujian seperti apa yang sedang mereka jalani. Bisa jadi, ujian mereka lebih berat dari kita, hanya saja tak terlihat oleh mata. Ujian adalah cara Allah menghapus dosa-dosa kita. Setiap tetes air mata, setiap rasa sakit, setiap kecewa yang kita terima dengan sabar, semuanya adalah bentuk kasih sayang Allah yang sedang membersihkan hati kita dari kotoran dunia. Maka jangan lari dari ujian, hadapilah dengan iman, karena setiap ujian yang diterima dengan sabar akan diganti dengan kebahagiaan yang tak terduga, dan setiap kesulitan yang diterima dengan tawakal akan berubah menjadi ladang pahala tanpa batas. Dunia hanyalah tempat ujian, bukan tempat pembalasan. Maka bersabarlah, karena kelak di hari yang abadi, setiap luka akan dibayar dengan ketenangan, setiap tangisan akan diganti dengan senyuman, dan setiap perjuangan akan dibalas dengan surga. Cahaya di tengah gelapnya dunia. Di tengah gelapnya dunia yang penuh dosa dan fitnah, Allah masih menyalakan cahaya dalam hati orang-orang beriman. Cahaya itu kecil, tapi cukup untuk menuntun mereka berjalan, bahkan di saat semua arah terasa kabur. Cahaya iman tak selalu terang, kadang redup, kadang nyaris padam. Tapi selama masih ada zikir, istighfar, dan rasa ingin kembali, cahaya itu akan selalu hidup, karena Allah tidak pernah memadamkan cahaya bagi hati yang ingin mencarinya. Dalam dunia yang gelap oleh kemaksiatan, menjaga cahaya iman bukanlah hal mudah. Setiap hari kita dihadapkan pada pilihan, mengikuti arus atau tetap teguh di jalan Allah, dan setiap pilihan itu menentukan seberapa kuat cahaya di hati kita.
Orang yang menjaga imannya di zaman fitnah seperti sekarang ibarat menggenggam bara api. Panas, sakit, tapi jika dilepaskan, padamlah cahaya yang telah Allah titipkan. Maka pertahankanlah walau sulit, karena Allah tahu betapa berat perjuangan itu. Kadang kita tergoda untuk menyerah, tapi ingatlah, bahkan secercah cahaya bisa mengalahkan kegelapan yang paling pekat. Hati yang masih ingin taat meski sering jatuh dalam dosa masih lebih baik daripada hati yang tak lagi peduli pada Tuhannya. Dunia mungkin menertawakan ketaatanmu. Orang-orang mungkin menganggap pilihanmu kuno. Tapi di hadapan Allah, keteguhanmu adalah bukti cinta yang paling indah. Sebab ketaatan yang dilakukan di tengah kesulitan nilainya lebih tinggi daripada ketaatan yang mudah. Cahaya itu bukan datang dari luar, tapi dari dalam hati yang bersih. Ia tumbuh dari sujud yang ikhlas, dari doa yang tulus, dari air mata yang menyesal. Semakin sering kita berinteraksi dengan Allah, semakin teranglah cahaya itu. Jangan padamkan cahayamu hanya karena dunia tak memahaminya. Karena cahaya itu bukan untuk mereka, tapi untuk menuntunmu kembali pulang kepada Rabb yang menciptakanmu. Biarkan cahaya imanmu menjadi saksi di hari ketika dunia telah padam. Dunia akan terus berubah dan kegelapan akan semakin pekat. Tapi jangan takut. Selama engkau menjaga imanmu, selama engkau mengingat Allah, maka cahaya itu akan tetap menyala, sekecil apapun, hingga menuntunmu menuju surga. Maka jagalah cahaya itu. Peliharalah dengan salat, siramilah dengan zikir, dan lindungilah dengan sabar. Karena di dunia yang gelap ini, hanya cahaya iman yang akan menyelamatkanmu di akhir perjalanan. Doa yang tak pernah sia-sia. Pernahkah kau merasa doa-doamu seolah tak pernah dijawab? Kau sudah memohon dalam sujud, menangis di malam yang sunyi, tapi tak kunjung melihat tanda-tanda jawaban. Hati pun mulai bertanya, apakah Allah masih mendengarkanku? Namun sebenarnya, Allah selalu mendengar. Hanya saja Dia menjawab dengan cara yang mungkin tak kita sadari. Doa bukan sekadar permintaan, tapi percakapan antara hamba dan Rabb-Nya. Ketika kita berdoa, Allah sedang mendengarkan setiap kata, setiap desah, bahkan setiap air mata yang tak terucap. Tak ada satupun doa yang hilang di antara langit dan bumi. Semuanya tersimpan rapi menunggu waktu terbaik untuk dikabulkan. Allah berjanji dalam firman-Nya, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Quran Surah Ghafir 60. Tapi seringkali kita lupa bahwa janji itu tak selalu berarti sekarang. Kadang Allah menunda bukan karena Ia menolak, melainkan karena Ia ingin menyiapkan sesuatu yang lebih baik dari yang kita minta. Setiap doa yang tak terkabul di dunia bisa menjadi penolong di akhirat. Setiap tidak dari Allah sebenarnya adalah ya untuk sesuatu yang lebih besar. Sebab siapa yang lebih tahu apa yang terbaik untuk kita selain Dia yang menciptakan kita. Doa bukan hanya tentang hasil tapi juga tentang kedekatan. Saat kau menengadahkan tangan, sebenarnya kau sedang kembali kepada Allah. Dalam setiap doa yang tulus, Allah menanamkan ketenangan dalam hati walau jawaban belum terlihat. Itulah bentuk kasih sayang-Nya yang tak selalu harus tampak nyata. Kadang Allah menunda jawaban agar kita terus berdoa. Karena dalam doa, hati menjadi lembut, jiwa menjadi tunduk, dan kita kembali menyadari bahwa kita hanyalah makhluk lemah yang tak punya daya tanpa izinnya. Maka doa bukan sekadar jalan meminta, tapi jalan untuk kembali. Jangan berhenti berdoa hanya karena kau merasa lelah. Justru, teruslah berdoa saat semuanya terasa berat, karena semakin lama engkau bertahan dalam doa, semakin besar pula bukti cintamu kepada Allah, dan cinta seperti itu tak akan pernah sia-sia. Tak ada doa yang benar-benar ditolak. Setiap doa diterima, hanya bentuknya yang berbeda. Kadang Allah mengabulkan langsung, kadang Ia menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik, atau Ia simpan sebagai pahala abadi di akhirat. Semuanya tetap jawaban, hanya dengan bahasa kasih sayang yang berbeda. Maka teruslah berdoa. Di antara ribuan doa yang terucap,
Mungkin satu doa yang tulus di tengah tangisan malam itu akan menjadi alasan Allah mengampunimu, melindungimu, atau mengubah takdirmu. Jangan berhenti berbicara dengan Rabb-Mu, karena Dia tak pernah menutup telinga dari hamba yang memanggilnya. Dan ketahuilah, doa yang paling indah bukanlah yang dikabulkan, tapi yang membuat kita semakin dekat dengan Allah. Karena jika yang kita dapatkan adalah kedekatan dengannya, berarti kita sudah mendapatkan segalanya. Saat semua pergi, Allah masih di sini. Ada waktu dalam hidup ketika semua terasa hampa. Satu persatu orang yang kita andalkan pergi. Satu persatu hal yang kita banggakan hilang. Kita mencoba bertahan, tapi tak lagi punya sandaran. Di saat seperti itulah, Allah datang, bukan dengan suara keras, tapi dengan kelembutan yang menyentuh hati. Aku masih di sini. Allah tak pernah meninggalkan hambanya, tapi seringkali kitalah yang meninggalkannya. Kita terlalu sibuk mengejar dunia, terlalu sibuk memikirkan manusia, hingga lupa bahwa satu-satunya tempat pulang sejati hanyalah Allah. Dunia akan membuatmu kecewa, manusia akan membuatmu menangis, tapi Allah tidak pernah mengecewakan. Dia selalu menunggu kita kembali, bahkan setelah ribuan kali kita berpaling. Allah tidak seperti manusia. Dia tidak bosan menunggu, tidak lelah mencintai, dan tidak berhenti memberi kesempatan. Ada kalanya Allah mengizinkan orang-orang pergi dari hidupmu bukan untuk membuatmu kesepian, tapi agar kau belajar bersandar hanya kepadanya. Karena selama hati masih bergantung pada makhluk, kita tak akan pernah benar-benar mengenal makna tawakal. Ketika semua pintu tertutup, ingatlah bahwa pintu langit tak pernah terkunci. Kau hanya perlu menundukkan kepala, menangis dalam sujud, dan berkata dengan jujur, "Ya Allah, aku tak punya siapa-siapa selain Engkau." Dan saat itu juga, rahmat-Nya akan turun menenangkan hatimu. Allah tahu kapan hambanya butuh dikuatkan. Kadang Ia mengirim kesedihan agar kita lebih dekat. Kadang Ia mengirim kehilangan agar kita kembali mengingatnya. Setiap luka, setiap kecewa, bukan hukuman, tapi undangan untuk pulang. Jika suatu hari kau merasa tidak ada seorang pun yang memahami apa yang kau rasakan, jangan bersedih. Karena Allah memahami bahkan hal yang tak bisa kau ucapkan. Dia tahu isi hatimu, meski kau hanya diam. Dia tahu air matamu, bahkan sebelum kau meneteskan. Dunia ini memang tempat kehilangan. Semua yang kita cintai pasti akan pergi, kecuali Allah. Maka jangan terlalu bergantung pada sesuatu yang akan hilang. Sandarkan hatimu hanya padanya, agar ketika dunia runtuh, imanmu tetap kokoh. Allah tidak butuh alasan untuk mencintaimu. Dia mencintaimu bukan karena kau sempurna, tapi karena kau masih mau kembali. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni selama engkau masih mau beristighfar dan mengakui kesalahanmu. Maka ketika semua pergi, jangan panik, karena yang paling penting belum pernah pergi. Allah masih bersamamu, dan selama Allah bersamamu, tak ada satupun kehilangan yang benar-benar menyakitkan. Berjalan menuju ridha-Nya. Hidup ini bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang tetap berjalan di jalan Allah, meski tertatih-tatih. Setiap langkah menuju ridha-Nya adalah kemenangan, meski terkadang kita harus jatuh, bangkit, dan jatuh lagi. Allah tak menuntut kita untuk sempurna, tapi untuk terus berusaha. Karena yang paling dicintai Allah bukanlah mereka yang tak pernah salah, tapi mereka yang selalu kembali setelah salah. Setiap taubat, sekecil apapun, adalah bukti bahwa hati masih hidup. Jangan malu untuk kembali kepada Allah meski sudah berkali-kali jatuh. Karena Allah tidak menghitung berapa kali engkau jatuh, tapi berapa kali engkau kembali. Selama nyawa masih di tubuh, pintu taubat masih terbuka lebar. Jalan menuju ridha Allah tidak selalu mudah. Kadang penuh air mata, kehilangan, dan luka. Tapi di balik semua itu, ada ketenangan yang tak bisa diberikan oleh dunia manapun. Ketenangan karena tahu bahwa kita sedang berjalan menuju rumah yang sebenarnya. Jangan biarkan dunia mengaburkan tujuan hidupmu.
Semua yang kita kejar di dunia ini akan berakhir, tapi ridha Allah akan abadi. Maka jadikan ridhanya sebagai arah langkahmu, bukan pujian manusia, bukan kekaguman dunia. Setiap kesulitan yang kau hadapi dalam ketaatan adalah tanda bahwa Allah sedang membersihkan jalanmu menuju surga. Maka bersabarlah, karena surga bukan untuk mereka yang mudah menyerah, tapi untuk mereka yang terus melangkah meski sendirian. Mungkin perjalananmu terasa panjang, tapi percayalah, setiap sujud, setiap air mata, setiap keikhlasan yang tak terlihat manusia, semuanya akan menjadi cahaya yang menuntunmu kelak di hari yang gelap. Tak ada amal yang sia-sia di sisi Allah. Berjalan menuju ridha Allah berarti belajar melepaskan. Melepaskan ego, melepaskan keinginan dunia, melepaskan segala yang membuat hati berpaling darinya. Dan ketika semuanya telah dilepaskan, kau akan merasakan kebebasan yang sejati, bebas dari ketergantungan selain kepadanya. Hidup ini adalah perjalanan pulang. Dari Allah kita datang, dan kepadanya kita akan kembali. Maka biarlah setiap langkah menjadi saksi bahwa kita pernah berjuang, bukan demi dunia, tapi demi Rabb yang menciptakan kita. Dan ketika nanti waktumu tiba, semoga Allah menjemputmu dengan senyuman, berkata lembut di hadapanmu, "Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridai. Masuklah ke dalam golongan hambaku dan masuklah ke dalam surgaku." Itulah akhir perjalanan bagi mereka yang berjuang, bahkan ketika harus sendirian di tengah hiruk-pikuk dunia. Saudaraku, ketika semua perjuangan telah melelahkan, jangan lupa bahwa Allah tidak pernah menuntut kesempurnaan, hanya keikhlasan. Ia tahu beratnya hati yang menahan diri dari godaan. Ia tahu air mata yang jatuh tanpa suara saat seseorang memilih untuk tetap taat di tengah dunia yang mengajak maksiat. Dan ia tidak akan menyia-nyiakan sekecil apapun langkah kita menuju kebaikan. Mungkin manusia tidak melihat apa yang kita perjuangkan, tapi Allah melihat. Mungkin dunia tidak peduli dengan lelah kita, tapi Allah peduli. Dan setiap kali kita jatuh, Allah tidak menghukum. Ia justru memanggil, menunggu, agar kita kembali kepadanya dengan hati yang hancur, tapi masih berusaha. Perjalanan iman memang sepi, tidak ada sorak-sorai, tidak ada tepuk tangan. Tapi ada kedamaian yang Allah berikan di hati orang-orang yang ikhlas. Kedamaian itu tidak bisa dibeli, tidak bisa dibuat-buat. Ia datang hanya kepada mereka yang menyerahkan hidupnya kepada Allah tanpa pamrih, tanpa syarat. Kita mungkin lelah, tapi jangan menyerah. Karena setiap perjuangan di jalan Allah, sekecil apapun, akan dibalas dengan sesuatu yang lebih indah dari dunia dan seisinya. Ingatlah bahwa surga bukanlah untuk mereka yang sempurna, tapi untuk mereka yang terus berjuang memperbaiki diri, meski sering jatuh. Dan ketika kita merasa sendirian, ingatlah, Allah lah yang memberi kekuatan. Dia yang menguatkan langkah, Dia yang menenangkan hati. Tidak ada perjuangan yang sia-sia di sisinya. Setiap malam yang diisi dengan tangis, setiap sujud yang penuh doa, semua tercatat di sisi Allah sebagai tanda cinta yang tulus. Hidup ini bukan tentang siapa yang paling cepat mencapai tujuan, tapi siapa yang tetap istiqamah meski harus berjalan perlahan. Kadang Allah menunda sesuatu bukan karena Ia tak mendengar, tapi karena Ia ingin kita belajar bersabar, agar hati ini benar-benar siap menerima karunia-Nya. Maka biarlah dunia dengan hiruk-pikuknya berjalan sebagaimana mestinya. Tugas kita hanyalah menjaga hati agar tidak terbawa arusnya. Kita tidak bisa menghentikan kebisingan dunia, tapi kita bisa memilih untuk tetap tenang bersama Allah di tengah kebisingan itu. Karena ketenangan sejati bukan ketika dunia diam, tapi ketika hati selalu berzikir. Dan pada akhirnya semua akan kembali kepada Allah. Semua perjuangan, semua kesedihan, semua air mata akan bermuara pada satu hal, ridha-Nya. Itulah tujuan tertinggi dari segala perjuangan kita, ridha Allah yang menjadi tiket menuju surga dan kedamaian abadi. Maka jangan berhenti berjuang. Jangan biarkan dunia membuatmu lupa siapa tujuan hidupmu. Jadikan setiap lelah sebagai ibadah, setiap tangis sebagai doa,
dan setiap kesendirian sebagai waktu untuk dekat dengannya. Karena siapapun yang menjadikan Allah sebagai tempat kembali, tak akan pernah benar-benar merasa sendiri. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang tetap istiqamah, meski dunia menggoda dengan segala kilauannya. Semoga kita tetap kuat, walau harus berjalan sendirian, karena sesungguhnya tidak ada perjuangan yang sia-sia ketika dilakukan demi Allah. Sebagai doa penutup, Ya Allah, kuatkan hati kami di jalan-Mu. Jangan biarkan kami tergoda oleh dunia yang menipu. Berikan kami keteguhan untuk tetap mencintai-Mu, meski kami lemah. Ampunilah dosa-dosa kami dan pandulah langkah kami menuju ridha-Mu. Jika kami lelah, tenangkanlah hati kami dalam sujud kepadamu, dan jadikan setiap perjuangan kami sebagai jalan menuju surga-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku, jika narasi ini menyentuh hatimu, bantu sebarkan agar lebih banyak hati yang kembali teringat pada Allah. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan muhasabah berikutnya di channel Langit Jiwa. Mari kita berjalan bersama di jalan yang sunyi tapi penuh cahaya menuju ridha Allah. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.